hal yang terberat itu pas zaman magang 2017 nyampe 2020 itu benar-benar mental tuh kayak dibanting. Oke, halo semuanya, selamat datang di Dialeng Dreams, tempat kita ngobrol langsung dengan orang biasa yang punya cerita luar biasa melalui telepon genggam. Oke, jadi pernah nggak sih kamu ngerasa mager, stuck, atau ragu buat mulai sesuatu yang baru? Dan kadang yang kita butuhin itu cuman satu cerita nyata atau satu kisah yang bikin kita sadar bahwa mimpi itu bukan cuman buat orang spesial, tapi buat siapa aja yang berani mulai. Ya, jadi hari ini kita bakal telpon seseorang yang udah berani keluar dari zona nyaman dan memilih untuk kerja di Jepang. Yuk, kita dengar bareng-bareng gimana perjuangan dia dari kehidupan sehari-hari di Indonesia sampai bisa hidup dan kerja di negeri Sakura. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Mas Wiantoso. Oke, halo Mas Wiantoso. Halo Mas Apri. Ya, gimana kabarnya Mas Wiantoso? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya makasih banget ya udah nyempetin waktu untuk angkat telepon dari saya dan mau berbagi cerita yang akan kita dengar bersama. Sebelumnya terima kasih banget. Oh ya, sebelum itu boleh perkenalan diri dulu supaya semua tahu sedikit tentang latar belakang atau pengalaman Mas Wiantoso. Boleh perkenalan Mas Wiantoso? Perkenalkan, nama saya Wian. Saya asli dari Cilacap. Sekarang di Jepang tahun ke hampir jalan 6 ya. Udah lama ya Mas? Udah. Kalau temen yang lainnya tuh udah 8, cuman saya pulang ke Indonesia 2 tahun, jadi ini tahun ke-6-nya di Jepang. Oh ya, nanti kita lanjut cerita yang itu ya, biar yang lain jadi kepo. Ya, siap. Ya, jadi di sini saya pun nggak akan banyak memberikan pertanyaan, cuman ada 7 pertanyaan. Dari jawaban-jawaban itu semoga bisa jadi sumber informasi bagi orang-orang yang ingin kerja di Jepang, sekaligus bahan pertimbangan atau referensi bagi kalangan lainnya. Oke, jadi kita lanjut aja dari pertanyaan yang pertama untuk Mas Wian. Jawab aja sesuai dengan pengalamannya, Mas Wian. Ya, pertama-tama, boleh cerita nggak sih kenapa kamu pilih Jepang sebagai tempat kerja? Apa yang bikin kamu tertarik, Mas Wian? Apa yang bikin tertarik? Dulu pas lulus SMK tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk bekerja di Jepang atau bekerja di luar negeri. Nggak ada sama sekali kepikiran untuk bekerja ke Jepang. Pas zaman sekolah atau zaman ya sebelum mikir bekerja lah ya. Jepang itu nggak ada sama sekali di dalam pikiran untuk wah pengen lah. Kalau untuk teman-teman seangkatan mungkin ada sih, dia dari basicnya udah lihat anime, lihat drama Jepang gitu. Kalau saya sama sekali dunia Jepang tuh benar-benar nggak ada. Berarti nol lah ya, sama sekali nggak tahu ya? Nol banget. Terus kenapa kamu pilih Jepang? Kenapa pilih Jepang? Jepang dulu di BKK tuh loker yang pertama dibuka sebenarnya. Oh, jadi karena kamu... Jadi karena ada loker di Jepang, kamu coba daftar dan akhirnya bisa berangkat? Berangkat. Padahal itu bukan opsi pertama saya yang mau pilih pada saat itu. Tapi berhubung opsi yang ke Jepangnya itu duluan, ya udah berjalan-jalan lanjut, akhirnya mantep untuk pergi ke Jepang. Dan banyak juga tuh senpai yang sering datang ke sekolah untuk kayak kayak sosialisasi gitu bahwa dia mau pergi ke Jepang. Di situ juga
tertarik. Oh, jadi intinya dari kamu hasil cerita tadi coba-coba ya awalnya. Tidak ada ketertarikan sama sekali dengan dunia Jepang atau kenapa saya pengen? Ya memang saya nggak pengen awalnya karena memang saya coba-coba jadi tahu-taunya berangkat gitu. Ya, berarti seperti itu ya Mas Wian. Betul, betul. Coba-coba. Nggak ada basic wibu sama sekali. Terus juga buat jadi tempat pelarian sebenarnya. Oh, ada tempat pelariannya juga. Emang sebelumnya ada apa emang? Sebenarnya tuh ada cerita di balik alasan mungkin pengen jauh dari masalah keluarga sebenarnya dulu tuh. Broken home? Yes. Pakat tak? Oke. Terima kasih Mas Wian. Jadi itu ya yang bikin kamu jadi pilih Jepang sebagai tempat kerja sekarang kamu ya? Ya. Baik, terima kasih. Oke, lanjut aja yang kedua ya. Bisa cerita nggak melalui bagaimana sih proses dari awal daftar sampai berangkat ke Jepang? Dan ada tantangan khusus nggak selama proses tersebut? Untuk proses dulu emang ada tantangan. Sangat banyak. Berhubung saya dulu awalnya ke Jepang tuh sebagai pemagang, dulu tuh prosesnya sangat susah dalam artian tuh satu fisik, kedua tuh kayak apa itu namanya psikotes ya? Oh iya, psikotes ya. Itu sedikit rada minder saya sebenarnya gitu. Ya. Kalau saingan teman-teman sekolah juga kebanyakan tuh yang kelihatannya itu yang smart, yang majime banget, gitu. Bukan yang ugal-ugalan kayak saya gitu. Kadang di situ tuh minder gitu. Tapi alhasil bisa juga saya gitu. Wah. Ternyata keren juga ya perjuangannya. Berarti nggak gampang lah ya, tapi hasilnya luar biasa ya. Luar biasa. Berhubung saya juga minder dari hasil ujian matematik saya itu cukup memalukan sekali dibanding teman-teman seangkatan dulu yang di sekolah yang paling paling bisa dihitung gitu yang nilainya jelek tuh gitu. Termasuk saya itu yang jelek loh. Dan itu bikin saya minder juga gitu di antara teman-teman yang lolos, saya juga lolos tapi saya dengan nilai yang pas-pasan. Pokoknya punya ijazah yang nilai matematiknya kecil gitu. Loh. Itu tapi keren sih bisa sampai Jepang, keren tapi ya. Berarti perjuangannya nggak main-main ya, Mas. Berarti tantangan khusus untuk proses ke Jepang hanya di bagian fisikoses dan fisik ya? Fisik, proses sempat ada jatuh bangunnya dari kesehatan juga dulu. Pas pelatihan tapi ya bukan yang pas proses pemberangkatannya gitu. Wah. Berarti perjuangannya sangat luar biasa ya, Mas Wian. Lamanya proses berapa bulan? Apa berapa tahun? Untuk proses dari awal daftar nyampe benar-benar berangkat tuh 1 tahunan kayaknya. 1 tahunan. Tahun? Wow. 1 tahun kurang lebih. Luar biasa ya. 2016 daftar, 2017-nya berangkat. Pertengahan 2017. Sangat luar biasa dan sangat mengesankan. Dan bertemu dengan Anda. Oh iya, terima kasih Mas Wian sudah menyampaikan itu. Oke, selanjutnya langsung aja yang poin 3 ya. Jadi, waktu pertama kali sampai di Jepang, apa sih yang paling beda dari bayangan kamu sebelum ke Jepang? Terus ada kultur shock yang bikin kaget? Itu ada nggak? Ada yang bikin culture shock dan kaget awalan datang ke Jepang tuh pas di bandara itu udaranya beda dari di Indo. Kedua tuh cara jalannya orang Jepang tuh pada cepet banget gitu. Entah itu tua muda kayak kok pada cepet gitu, ngejar apa sih? Jawabannya baru tak. Dan jawabannya apa? Ketemunya pas di Jepang.
Dan jawabannya tadi kamu bilang, dan jawabannya baru tahu setelah sekarang. Pas di Jepang. Jawabannya Ya, apa? setelah sekarang. Kenapa coba? Karena kalau pelayat nggak bakal kekejar sesuatu tuh sebenarnya. Luar biasa. Apa ya namanya pelayat? Leye-leye kali ya? Bukan, Lemot. kayak jalan nggak ada tujuan gitu, padahal dia punya tujuan tapi nggak. Iya, paham. Gitu. Intinya kayak lemot aja ya berarti ya. Ya nggak. Ya play-high lah. Luar biasa. Berarti itu culture shock pertama yang kamu rasakan ketika baru tiba di Jepang ialah udara saat sampai di Bandara Narita sewaktu magang. Ya. Yang kedua ada cara jalan kakinya orang Jepang yang bikin kamu wow gitu ya. Yes. Mantap, luar biasa. Tapi itu pengalaman yang sangat menarik sih untuk di-sharing. Oke, kita lanjut ke poin 4 ya, langsung. Kalau hal paling menarik selama di Jepang, apa yang kamu paling suka? Mungkin dari cara hidup ya. Hidupnya di Jepang tuh kayak serba apa ya? Satset ya. Itu yang menarik juga sih. Dari teknologinya, dari cara pikir orang Jepangnya, itu yang bisa bikin apa ya, tukar pikiran. Berarti hal yang paling kamu suka di Jepang yaitu gaya hidup mereka ya? Gaya hidup bikin menarik. Luar biasa. Berarti kamu gayanya hedon ini. Bukan itu yang di apa ya, bukan masalah hedon apa enggaknya. Di sini tuh kayak gimana sih gaya hidup orang Jepang, kayak Seito. Ya, saya sangat setuju untuk itu. Ya kan? Iya. Kayak apa-apa on time, terus lagi ya? Banyaklah hal-hal yang menarik. Jadi kalau kita garis bawahi, hal yang bikin kamu suka dengan Jepang adalah disiplin dan rasa tanggung jawab mereka terhadap kolektif masyarakatnya sendiri ya? Betul sekali itu. Yang bikin menarik itu. Luar biasa. Kalau dulu pulang ke Indonesia selama 2 tahun, itu benar-benar berbeda sekali. Kayak ngerasa, wah ini dunia saya, tapi kok pas pulang kayak ngerasa ini dunianya siapa, padahal aslinya itu kampung halaman sendiri loh. Oh, jadi setelah kamu selesai magang, kamu pulang ngerasa aneh ya? Karena sudah terbiasa dengan kehidupan di sini selama 3 tahun ya? Aneh banget ya. Wah, luar biasa. Keren. Bukan berarti nggak suka sama kampung halaman. Tetap suka, cuman bedanya di situ. Ya, intinya itu adalah hal yang bikin kamu suka dan bikin kamu ya mungkin adalah hal yang paling menarik bagi kamu lah ya itu ya. Ya, dalam hidup. Luar biasa. Luar biasa Mas Wian ceritanya. Terima kasih Mas Wian. Oke, kita lanjut ke poin 5. Selama di Jepang, pasti nggak semuanya berjalan mulus. Apa pengalaman terberat atau paling menantang selama di Jepang yang dialami oleh Mas Wian? Wah, ini sangat sentimental sama gimana ya? Hal yang terberat itu pas zaman magang 2017 nyampe 2020, itu benar-benar mental tuh kayak dibanting. Bukan dari apa ya, lebih ke lingkungan kerjanya itu toksik sama apa ya, main kekerasan. Itu yang benar-benar momen yang nggak pernah terlupakan nyampe sekarang hidup di Jepang. Itu berarti hal paling berat ya sewaktu masih jadi pemagang ya. Pemagang. Luar biasa. Berat banget kok. Itu pengalaman yang sangat menarik sih. Luar biasa. Oke, lanjut ke poin 6 ya. Nah,
Kalau sekarang, pelajaran paling besar apa yang kamu dapat dari pengalaman selama ini? Dari pengalaman mungkin kalau dulu pas magang nggak terkena masalah, kayaknya nggak akan sekuat nyampe sekarang. Kayak bisa belajar dari Kesalahan dulu ya. tahun-tahun magang. Iya, iya. Jadi pelajaran terbesar yang kamu dapat itu adalah ketika magang. Itu adalah pelajaran ya atau fundamental terbesar yang kamu dapat lah ya selama di Jepang ya. So desu ne. Berarti magang itu sangat penting ya buat lo. Apa enggak menurut kamu? Magang kalau penting enggak juga, cuman bisa dikutip itu momen nggak bisa dilupakan pokoknya. Oh, luar biasa. Itu berarti perjuangan yang sangat panjang dan sangat berat ya, Mas Wian. Berat dan pokoknya udah hilang arah. Wow. Luar biasa kamu, Mas Wian. Oke, yang terakhir ya. Pesan kamu buat teman-teman nih yang masih ragu, yang masih mager, buat mulai sesuatu untuk dirinya sendiri, buat mulai sesuatu untuk kehidupannya dirinya sendiri, agar lebih terarah ke depannya gitu. Apa pesan-pesan kamu buat teman-teman di sana? Untuk pesan-pesan, sekarang kan banyak banget tuh di TikTok yang apa ya, pada yang ngeluh soal Jepang katanya keras, Jepang katanya sepi, bikin orang hampa, ngerasa hampa dan lain-lain. Sebenarnya tuh gimana ya? Masing-masing punya tujuan yang berlainan. Hanya saja kan Jepang tuh kadang tidak, orang yang datang ke sini itu tidak dengan persiapan, Pri. Kayak persiapan mental, jiwa, ketekunan, dan lain-lain. Beda sama Indonesia yang culture-nya tuh welcome. Tiap hari pinggir jalan tuh ada tukang bakso lewat, orang-orang yang ngegosip, ibu-ibu apa gimana lah, doprok lah kan. Di sini tuh bener-bener nggak ada tuh, sama sekali. Luar biasa. Jadi yang di garis bawahnya tuh ya bener-bener orang yang punya tujuan aja ke sini gitu. Berarti buat teman-teman yang masih ragu dan mager buat mulai sesuatu, buatlah tujuan dalam diri kamu akan kemana, tentukan arahnya dan segeralah mulai ya, lebih tepatnya ya. Tujuan segala persiapan pasti persiapan dibutuhkan, tapi mental juga butuh loh, mental sebenarnya. Berarti paling poin dasarnya itu mental ya. Mental, kalau dari awalnya di Indonesianya udah mikir, oh Jepang gajinya gede, tapi realitanya ada mental dari segi apa ya, segi mental yang lain tuh pasti dia ngerasanya, aduh hampa juga, sepi juga. Alhasil dia nggak nyaman di Jepang. Oh iya benar. Berarti dia terlalu berpikir over ya. Betul over. Toh juga di sini 4 musim kan, jelas beda juga sama Indo. Wah, sangat luar biasa Mas Wian. Semua cerita pengalaman yang barusan Anda sampaikan luar biasa. Pokoknya itu sangat luar biasa. Thank you banget Mas Wian, sudah sharing. Mungkin segitu aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti terlalu ribet. Siap. Oke, terima kasih banyak pokoknya udah mau berbagi cerita dan pengalaman. Semoga sukses terus di Jepang dan ceritamu bisa menginspirasi banyak orang dan semua kalangan. Dari cerita barusan kita belajar satu hal. Kesuksesan itu bukan cuman buat orang spesial, tapi buat siapa aja yang berani mulai. Jadi buat kamu yang masih mager, jangan tunggu motivasi datang sendiri. Mulai dari langkah kecil. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like dan follow biar kalian makin termotivasi pokoknya ya, dan terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya di Dialing Dreams. Tetap semangat dan jangan takut bermimpi. Saya Priyuda Pratama, pamit undur diri. Assalamualaikum and bye-bye.